Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Ya, video kali ini masih dengan seringnya pasien datang, "Dok, gigi saya linu. Dok, gigi saya sakit dan gak bisa tidur. Dok, padahal saya tidak ada gigi yang berlubang loh, Dok. Tapi kenapa ya, Dok?" Oke, sekarang saya bahas di sini untuk semua jawaban-jawaban itu. Nah, seperti biasa, yang baru datang, oke, selamat datang di channel Dr. Gigi Wawan. Silakan subscribe, bantu untuk support video ini. Yang belum datang, pastinya kalian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang siap dituliskan di kolom komentar. Oke, nggak lama-lama lagi, saya tunggu kalian untuk mensubscribe dari channel Dr. Gigi Wawan Sumantri ini. Nah, terima kasih yang sudah mensubscribe. Oke, kita lanjut saja. Ada pasien yang bilang seperti itu. Ini adalah kasus hari ini. Kasus hari ini datang pasien umur sekitar 26 tahun, perempuan. Setelah itu dia datang dengan keluhan giginya linu dan sakit. Giginya linu dan sakit itu setelah saya periksa ternyata memang tidak ada gigi yang berlubang. Namun di situ ada beberapa karang gigi yang tingkat keparahannya adalah sedang. Tingkat keparahan sedang itu saya pastikan saya bersihkan di awal. Setelah dibersihin karang gigi pasien tersebut, saya cek ulang gigi yang sebelah mana yang bisa menyebabkan linu tiba-tiba. Ternyata dia tunjukin di daerah leher gigi. Nah, di daerah leher gigi tersebut adanya gigi yang abrasi ternyata. Gigi yang abrasi adalah gigi yang terkikis, penampakan klinisnya tidak menghitam. Tidak menghitam gigi abrasi itu seperti apa? Nanti saya coba carikan foto dan gambarnya. Gigi abrasi biasanya cekung-cekung. Cekung-cekung itu di bagian leher gigi dan pastinya sangat mengganggu sekali, sangat sensitif. Bahkan bisa jadi sakit ya. Nah, abrasi gigi itu treatmentnya adalah ditambal atau dilapisin dengan lapisan baru. Coba kalian lihat apakah ada luka atau abrasi gigi seperti ini? Ya, ada atau tidak? Kalau misalkan ada, ini namanya luka abrasi, biasanya terjadi dari 1, 2, 3, 4 atau berderet dari gigi tersebut yang bisa dikeluhkan sangat sensitif sekali. Nah, treatmentnya untuk gigi abrasi ini adalah ditambal. Tapi sebelum ditambal, saya pastinya motivasi dulu pasiennya untuk tidak menyikat gigi dengan gerakan yang cukup keras dan dilakukan gerakan yang lembut, bulu sikat yang lembut pastinya. Nah, dilihat dengan kasus ini, abrasi itu tidak adanya lubang. Kalau adanya lubang berarti menghitam. Kalau ini dia terkikis. Lihat, ini lapisan dentin yang sampai terlihat seperti ini terkikis karena gerakan sikat gigi yang paling keras. Ini pasti sensitif sekali. Oke, treatmentnya adalah ditambal di bagian sini. Adakah kalian yang kasusnya seperti ini? Tidak hitam tapi linu sakit sekali? Itu dia masalahnya. Nah, namun itu bukan masalah pokok untuk kasus ini. Saya cek ulang pasien tersebut dengan cara mengecek gigi bungsunya. Nah, gigi bungsu tersebut bisa menyebabkan gigi sakit, gigi linu, bahkan pusing, sakit kepala. Itu karena gigi bungsunya menabrak gigi sebelahnya.
gigi bungsu menabrak gigi sebelahnya, pastinya itu sangat sakit sekali. Nah, seperti ini. Kena dorongan-dorongan, ya kan? Ini gigi bungsu bagian belakang pastinya ya. Pada saat mengunyah itu mendorong sendiri ke sana. Jadi ini nabrak dan ini sakit. Dilihat di sini tidak adanya lubang, tidak adanya lubang. Dan kasus terparah biasanya gigi tersebut bisa nyampe pembengkakan seperti ini. Nah, treatmentnya untuk kasus gigi bungsu seperti ini adalah dicabut gigi bungsunya. Bisa dengan tindakan operasi atau bisa dengan tindakan non-operasi. Jadi, jangan ketakutan dulu. Karena semua ada solusinya di dokter gigi. Nah, penampakan klinisnya seperti ini ya, berbentuk gigi. Nah, ada yang udah nongol, ada yang masih terselimutin oleh gusi. Nah, di sini biasanya sakit sekali. Umur-umur yang terjadi seperti ini biasanya umur 19 tahun sampai umur 30 tahun. Bahkan ada yang 35 tahun. Nah, pasien tersebut mengeluhkan adalah pasien perempuan usia 26 tahun. Oke. Nah, setelah itu saya sarankan untuk ronsen panoramik dan hasilnya seperti ini. Ronsen panoramik giginya tertidur pulas, terlentang, jadi tidak bisa untuk berkembang di saat dia harus erupsi naik ke atas ya, tegak lurus. Nah, ini miring, jelas ini nabrak kalau misalkan itu bisa sakit sekali. Padahal di sini tidak ada karies ya. Nah, tidak ada karies ini justru bisa menjadi pocket ya, pocket sisa makanan. Namanya pocket itu seperti dompet, seperti tempat sisa makanan di dalam rongga mulut bagian belakang. Treatmentnya dicabut, oke? Terus ada lagi. Selain karang gigi, selain abrasi gigi, dan selain gigi bungsu. Ada yang tahu? Adanya dari gigi hidden caries. Hidden caries diakibatkan karena sisa makanan masuk ke celah-celah gigi. Masuk ke celah-celah gigi sini ya. Ke celah-celah gigi dia bertahan lama, lalu gusinya bisa turun ke bawah. Jadinya sangat linu sekali walaupun tidak ada karies. Nah, ini bertahan lama biasanya kenapa ada gigi berenggang-renggang? Ada gigi renggang-renggang karena adanya gigi yang sudah tercabut atau gigi ompong tidak dibikinkan gigi palsu. Lalu gigi yang sebelahnya atau tetangganya akan bergeser mengisi ruang yang kosong sehingga di sini ada sisa makanan yang menempel dan masuk ke dalam gusi. Bisa jadi gusi ini akan terbuka dan akan mengalami linu walaupun tidak ada karies atau tidak ada lubang. Nah, itu kasus yang selanjutnya. Oke, sekarang kasus-kasus yang tidak ada lubang biasanya terjadi pada bagian-bagian gigi nih yang sudah ada tambalan tapi tambalannya sudah nyampe dentin. Nah, ini pada saat foto ronsen ini akan terlihat bagian tambalan adalah memutih seperti ini sedangkan dekat sekali dengan tanduk pulpa atau dengan kamar pulpa saraf gigi. Nah, ini hitam-hitam ini batas saraf gigi. Ini dekat sekali. Untuk gigi geraham pastinya daya topang atau daya pengunyahan lebih berat daripada gigi anterior atau gigi depan. Jadi pastinya tambalan ini akan ke bawah pada saat untuk pengunyahan. Nah, di saat itu di sini kita berpikir bahwasannya tidak ada lubang tapi kok sakit. Nah, bisa jadi di sini adalah jawaban dari setelah ditambal kok ternyata sakit setelah beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan atau beberapa saat setelah ditambal. Karena tambalannya itu dia makin ke bawah karena daya pengunyahan yang terlalu berat. Itu dikhususkan untuk gigi geraham. Nah, terus yang selanjutnya yang saya bilang gigi yang bisa menyebabkan lubang gigi hidden caries adalah gigi bungsu seperti biasa
dia tuh banyak sisa makanan masuk ke dalam sini, sisa makanan tidak dapat dibersihkan, lalu gigi sebelahnya akan karies. Ini tentunya pasti tidak terlihat dengan kacamata biasa. Artinya dari kita sudut pandang orang yang awam apalagi atau dokter gigi pun, untuk kasus hidden karies harus dibutuhkan foto ronsen untuk menegakkan dari diagnosa gigi tersebut. Nah, oke. Terus ada lagi beberapa penyebab sakit linu gigi bahkan bengkak tapi nggak ada lubang, yaitu gerakan-gerakan dari kebiasaan buruk kita. Satu, kebiasaan mengunyah yang terlalu keras. Banyak beberapa pasien kalau misalkan masih suka makanan yang terlalu keras, nah, akan mengakibatkan akar gigi pun dia trauma, gitu. Nah, di saat itu tulang-tulang yang ada di bagian akar gigi akan mengalami inflamasi yang nantinya menyebabkan sakit yang meningkat. Nah, terus yang selanjutnya sama seperti kebiasaan lainnya, yaitu kebiasaan menggeretakkan gigi pada saat tidur atau kebiasaan kita menggigit kuku. Nah, di situ akar bagian bawahnya pun akan mengalami inflamasi dan bisa terjadinya sakit dan linu, bahkan justru sampai bengkak. Oke, yang selanjutnya ada lagi gigi-gigi yang tidak ada berlubang tapi ia tuh merasakan sakit dan linu, yaitu biasanya bunyi clicking. Nah, di saat bunyi itu adalah lapisan dari tulang gesekan tersebut tidak sesuai dengan ototnya. Nah, di situ bisa terjadi inflamasi pada tulang rahang ini, ya. Setelah itu, dia lama-kelamaan akan merasakan sakit padahal giginya bersih, tidak ada karies, tidak ada karang gigi. Tapi kok sakit terus? Yang dirasakan adalah panas daerah sini biasanya. Panas daerah sini dan pusing. Pusing sampai sakit, ya. Hal yang terjadi yang sering kita pahamin adalah bunyinya itu. Klik, klik, klik. Nah, namanya bunyi clicking. Itu gimana treatmentnya? Treatmentnya kalau untuk medis itu akan dilakukan reposisi, setelah itu kita lepaskan dan nanti pakai alat. Nah, pakai alat untuk menahan agar rahang itu tidak terjadi pengunyahan yang cukup berat. Atau hal yang bisa dilakukan di rumah adalah selalu untuk menggerakkan gigi sebagai sebagai adaptasi dari bunyi clicking tulang rahang itu. Jadi supaya lemes lagi, maksud saya. Seperti itu, ya. Itu bahasa gampangannya. Jadi kita selalu stimulus setiap pagi gitu. Terus pengunyahannya itu harus kanan kiri. Bukan hanya cuma gerakan satu rahang kanan terus dipakai, kirinya nggak pernah dipakai. Nah, itu harus diamatin. Kalau misalkan kirinya padahal nggak ada lubang itu susah atau nggak enak untuk mengunyah, itu harus periksa ke dokter gigi, dilihat bagian kirinya tuh ada apa. Misalkan dia kalau ngunyah sakit, dia kalau ngunyah nggak nyaman. Kalau misalkan nggak nyaman biasanya tidak netrap gini, ya. Nah, tidak gini, tapi gini. Ada yang kayak gini, berarti itu harus semuanya dirapikan. Dirapikan susunan giginya itu menggunakan alat ortodontik, tapi tidak harus pakai alat itu. Namun yang harus saya sarankan adalah ke dokter gigi dulu supaya diperiksa. Banyak kejadian dan banyak kasus setelah mengunyahnya nggak enak, tapi dibiarkan saja karena ini bukan sakit berlubang atau apa. Efeknya setelah itu bertahun-tahun baru merasakan kita sakit gimana, kita ini gimana, dok padahal nggak ada lubang. Nah, tapi itu pun ya memang sudah terjadi. Nah, perawatan-perawatannya akan menyesuaikan. Oke, kalau misalkan kalian merasakan sakit gigi dan tidak ada lubang, jangan dipaksakan untuk selalu berkumur dengan mouthwash. Karena berkumur dengan mouthwash memang untuk antiseptik, hanya untuk mensterilkan rongga mulut kita, bukan menyembuhkan. Kalau misalkan yang menyembuhkan itu dilihat dari asal muasal sebabnya apa, karena klinisnya apa, baru
kita tanganin baru minum obat, insya Allah selesai dan berlangsung sembuhnya tahan lama. Bukan berarti kita harus terus pakai mouthwash gitu, tidak menyelesaikan, apalagi pakai yang lain. Seperti itu. Obat-obat yang tersedia di warung itu hanya pereda rasa sakit. Di warung ya. Di warung itu bisa jadi kayak misalkan pokoknya ada obat yang di warung yang sering saya dengarkan keluhan pasien, saya minum obat warung itu, saya lihat bahkan masih ada bungkusnya. Setelah itu saya lihat ternyata memang mengandung analgetik biasa. Analgetik seperti ibuprofen, paracetamol gitu. Banyak terjual di warung tapi mereknya berbeda. Nah, sering sekali bahkan nebusnya di apotek. Nebus di apotek itu hanya dikasih obat pereda rasa sakit biasa atau seperti Cataflam isinya itu memang ada kandungan untuk pereda rasa sakitnya dan pembengkakan. Tapi kadang untuk gigi-gigi sudah infeksi dibutuhkannya untuk antibiotik yang khusus. Jadi, kalau misalkan seperti Cataflam itu sebenarnya tidak salah. Betul, cuman kurang tepat. Oke? Nah, kalau misalkan ingin obat gigi yang terarah, pastinya ke dokter gigi, konsultasi supaya akan sesuai dengan indikasi obat apa yang tepat, pastinya sesuai dengan kasus gigi kalian. Nah, di situ harapan saya bisa lebih paham dan coba buka mulutnya di depan kaca, benar tidak adanya karang gigi, benar tidak adanya lubang gigi, benar tidak adanya gigi yang miring. Kalian bisa ngertiin sendiri, oh ternyata sakit gigi yang tidak ada lubang itu bisa terjadi, oh karena ini ya saya tuh. Udah, berarti yang itu tadi. Kesimpulannya, gigi yang abrasi itu dilapisin ulang. Abrasi itu karena sikat gigi terlalu keras. Sebelum dilapisin ulang, itu harus hilangkan dulu kebiasaan kita dengan sikat gigi yang terlalu keras. Terus yang kedua, bisa jadi karena gigi bungsu. Gigi bungsu itu dicabut, ya, diselesaikan. Kalau gigi bungsunya miring tapi tidak pernah bermasalah, berarti tidak usah dicabut. Tapi kalau misalkan gigi bungsunya sudah menyebabkan pusing, sakit, dan segala macam yang dirasakan, itu baiknya dicabut saja. Terus yang ketiga, itu masalah karang gigi. Karang gigi pun yakin bersih atau tidak. Kalau misalkan kotor, itu harus dibersihkan ke dokter gigi. Nah, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, silakan isi di kolom komentar. Sekarang tidak ragu lagi untuk subscribe channel ini. Karena subscribe channel ini bisa membantu kalian untuk masalah kesehatan gigi yang masih dipertanyakan saat ini. Oke, dan saya undur diri untuk hari ini. Besok saya bikinkan video terbaru lagi buat kalian semua. Akhir kata, saya pamit, Dokter Gigi Wawan. Salam sehat, gigi kuat.